Ibu, perkenalkan nama saya Desi Fitriana, saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau pakai KB, Bu. Oh, Ibu mau pakai KB. Sebelumnya saya ingin bertanya nih sama Ibu, Ibu sudah pernah ber-KB? Belum. Apa sih, Bu, alasan Ibu menggunakan KB? Saya mau menjarakkan usia anak saya, Bu. Oh, nah rencananya Ibu ingin menggunakan KB jenis apa, Bu? Yang suntik 3 bulan, Bu. Oh, Ibu mau pakai suntik 3 bulan. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu Ibu dulu ada macam-macam jenis alat kontrasepsi atau KB ini ya, Bu ya. Yang pertama yaitu metode kontrasepsi alamiah, yaitu yang pertama metode amenorrhea laktasi. Kemudian juga ada metode Langer-Cervix. Kemudian juga ada yang sering menggunakan sistem kalender dan juga senggama terputus. Nah, selanjutnya ada metode barier. Nah, metode barier ini seperti kondom, kemudian diafragma dan juga spermisida. Kemudian juga ada kontrasepsi kombinasi, Bu. Nah, kontrasepsi kombinasi itu terdiri dari suntik kombinasi, pil kombinasi, cincin vagina, dan koyok kombinasi. Nah, kemudian juga ada kontrasepsi progestin. Nah, kontrasepsi progestin ini terbagi ada juga, Bu, suntik progestin, kemudian pil progestin atau mini pil, kemudian ada implan dan juga AKDR, alat kontrasepsi yang jaraknya itu lama ya, Bu. Nah, kemudian juga ada kontrasepsi mantap, yaitu tubektomi dan vasektomi. Nah, jadi setelah saya jelaskan di atas tadi, Ibu mau pakai tetap kontrasepsi suntik 3 bulan atau yang lain, Bu? Iya, 3 bulan. Oh, tetap mau suntik 3 bulan ya, Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan melakukan penapisan dulu sama Ibu ya, untuk kita bisa memastikan bahwa Ibu ini sedang hamil atau tidak. Nah, yang pertanyaan saya itu nanti Ibu jawab iya atau tidak ya, Bu ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah Ibu mempunyai bayi yang umurnya kurang dari 6 bulan? Iya. Kemudian, apakah Ibu sudah berhubungan seksual? Iya. Kemudian, apakah Ibu habis melahirkan? Iya. Kemudian, apakah Ibu lagi haid? Iya. Kemudian, apakah Ibu mengalami keguguran? Tidak. Kemudian, apakah Ibu sudah pernah pakai kontrasepsi lain? Belum. Belum ya, Bu ya. Nah, selanjutnya saya juga akan melakukan penapisan agar dapat mengetahui kondisi medis Ibu. Yang pertama, apakah Ibu pendarahan vagina? Tidak. Kemudian, apakah Ibu memiliki kanker serviks? Tidak. Kemudian, apakah Ibu memiliki kanker payudara? Tidak ada. Memiliki riwayat hipertensi? Kemudian diabetes? Enggak. Apakah Ibu merokok? Enggak. Enggak ya, Bu ya. Nah, setelah saya lakukan penapisan tadi, ternyata Ibu cocok nih menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan atau sering disebut dengan suntik progestin ya, Bu. Nah, Ibu kan Ibu sudah nih pilih yang suntik 3 bulan atau suntik progestin. Nah, Ibu ini ya, Bu ya, alat kontrasepsi progestinnya dalam bentuk cairan seperti ini nanti dimasukkan ke dalam suntikan ya, Bu ya. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan nih, Bu, cara kerjanya, keuntungan, kerugiannya, kelebihannya, dan efek sampingnya ya, Bu ya, kalau kita menggunakan suntik progestin atau suntik 3 bulan ini. Nah, cara kerja dari suntik progestin atau suntik 3 bulan ini yang pertama yaitu mencegah ovulasi, Bu. Ovulasi itu lepasnya sel telur dari ovarium. Nah, kemudian cara kerja yang kedua, dalam satu cairan tadi itu mengandung hormon progestin, Bu. Nah, kemudian keuntungannya yang pertama, dia tidak mengganggu hubungan suami istri. Yang kedua, tidak perlu pemeriksaan dalam. Yang ketiga, tidak berpengaruh terhadap ASI. Nah, Ibu ini kan lagi menyusui, jadi ini cocok buat Ibu karena tidak mempengaruhi keluarnya ASI karena mengandung hormon progestin tadi. Nah, selanjutnya suntik progestin ini atau suntik 3 bulan dapat digunakan pada usia premenopause.
Kemudian selain ada keuntungannya, pasti ada kerugiannya ya Bu ya. Kerugiannya yang pertama itu tidak memberikan perlindungan kepada infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Kemudian perlu tenaga terlatih untuk pemasangan. Kan pastinya kita bakal disuntik tuh kan Bu setiap 3 bulan. Nah itu perlu tenaga kesehatan yang untuk melakukannya, tidak bisa dilakukan sendiri. Kemudian kemudian kerugiannya itu tidak terlambat pemulihan kesuburan, kemudian penurunan kepadatan tulang jika digunakan dalam jangka panjang. Kemudian ada nih Bu orang yang tidak bisa menggunakan suntik progestin ini. Yang pertama yaitu orang dengan tekanan darah tinggi, kemudian hamil dan juga punya penyakit diabetes, kemudian merokok dan berusia lebih dari 35 tahun, kemudian punya riwayat penyakit stroke, jantung dan pembuluh darah, kemudian punya penyakit kanker payudara, kemudian pendarahan abnormal pada vagina, penyakit hati dan sakit kuning. Nah, efek samping dari penggunaan suntik progestin atau suntik 3 bulan ini yang pertama perubahan haid bulanan, jadi tidak teratur ya Bu ya, berat badan cepat naik, sakit kepala ringan, nyeri payudara, suasana hati berubah-ubah jadi mudian, kemudian mual-mual, rambutnya rontok, gairah seksualnya menurun, dan juga bakal ada tumbuh-tumbuh jerawat. Seperti itu ya Bu ya. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak ada. Enggak ada ya Bu ya. Nah, kalau begitu bisa nggak Ibu ulang apa yang saya omongin tadi? Tadi dijelasin kalau ini tuh cocok untuk ibu yang menyusui. Terus tuh efek sampingnya itu bisa bikin haid tidak teratur, berat badan ibunya jadi naik. Ya, nah iya Bu. Jadi kan setelah saya jelaskan tadi, Ibu cocok ya Bu ya, bisa menggunakan suntik 3 bulan. Nah, jadi Ibu boleh datang ke PMB untuk suntik ya Bu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada ya Bu ya. Saya rasa cukup jelas apa yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Selamat sore.